Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Pertama dan yang utama, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan satu pengetahuan yang insya Allah bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini kita ngomongin masalah dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Jadi ada dua perkara mengenai dosa yang dimana karena setiap manusia ini pasti punya dosa. Ada di sini yang nggak punya dosa, Pak? Nah, semua pasti punya dosa. Nah, dosa ini bisa berawal dari satu kesalahan. Sebuah ungkapan mengatakan al-insanu mahlul khata' walisian. Ini sebuah ungkapan ya, bukan hadis. Walaupun bukan hadis, namun secara substansi ungkapan al-insanu mahlul khata' walisian ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairal khata'inat tawabun. Ya. Setiap manusia memiliki kesalahan. Ya, jadi setiap orang pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi mesti hati-hati dengan perkara ini. Walaupun ada dosa yang diampuni, ternyata ada dosa juga yang tidak diampuni. Nah, kita bahas dulu dosa yang diampuni ya Pak ya. Walaupun dosa ini diampuni, tapi kita tetap harus ada usaha. Nggak bisa diem-diem baik gitu. Tetap harus ada usaha. Nah, usaha apa saja yang menyebabkan dosa diampuni? Yang pertama, ini ke Bapak udah hafal semua nih, yaitu doa. Karena doa ini senjata buat orang mukmin. Dan kalau orang berdoa dengan doa ini, pasti Allah kabulkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 186 itu, ya, banyak sekali doa-doa yang kalau kita berdoa, Allah berjanji Allah akan kabulkan. Tapi sebelumnya kita buka dulu dalilnya mengenai penyebab dosa diampuni, yaitu surat Al-Ghafir ayat 2-3. Surat ke-40 ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitab ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ghafirid dambi wa qabilit taubi sadidil iqabi dittauli la ilaha illahu illahil masyir, yaitu yang mengampuni dosa. Nah, mengampuni dosa dan menerima taubat, namun keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya semua dikembalikan. Jadi Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat.
Jadi kita ada potensi diampuni dosanya. Jadi usaha yang pertama ya tadi yaitu doa. Di mana Allah berfirman, Al-Baqarah 186 itu. Apa itu bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya apa itu? Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang penting kamu ikut perintahku dan beriman. Itu aja. Jadi ada usaha untuk mendapatkan ampunan, yaitu kita dengan berdoa. Nah, buktinya dari ayat itu saya sampaikan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, berarti ada usaha berdoa. Ghafartu laka alama karena fika wala abali. Ya bana adama lau balagot. Niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Dunubika ananas samai sumastaghfartani. Seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku. Jadi ketika manusia dosanya banyak, tapi dia berusaha untuk memohon kepada Allah, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Jadi ada usaha berdoa sehingga sebanyak dosa apapun, kata Allah, aku ampuni. Dan Allah nggak peduli dosanya apa saja. Yang penting ada usaha. Nah, kalau Bapak kehilangan barang, Pak, dan barang tersebut sangat Bapak sukai, kira-kira nyesel nggak, Pak? Nyesel ya. Nah, tapi kalau barang yang hilang, yang disukai itu ketemu, seneng nggak, Pak? Seneng. Jadi Allah juga begitu, Pak. Ketika hambanya menghilang, lalu hambanya kembali lagi bertobat, maka Allah senang, Pak. Tuh, Allah punya perasaan gembira dengan manusia yang bertobat. Ya, ini ada hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bitaibah bitaubati abdihi. Allah bergembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang telah hilang di padang gurun yang luas. Jadi kalau Allah kedatangan seseorang yang bertobat, maka Allah itu gembira. Jadi kita sering-sering bertobat itu untuk membuat gembiranya Allah. Karena Allah menerima tobat ini dasarnya Al-Ghafir surat Asy-Syu'ara ayat
25 Pak. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa yaghfu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sebenarnya konsep ampunan itu semua dosa diampuni, Pak. Walaupun Allah di dalam ayat yang lain mengatakan ada dosa yang tidak diampuni. Tapi ayat ini mengatakan semua dosa diampuni. Jadi nanti yang tidak diampuni kalau mau dapat ampunan pasti ada syaratnya. Yang penting asal taubat dan istighfar itu. Nah, ini Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Nah, itu innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa semua diampuni. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, dulu ada kisah, barangkali saya pernah sampaikan di sini juga, ketika seseorang yang bergelimang dengan dosa, itu orang itu putus asa, Pak. Karena merasa dirinya banyak sekali dosanya, sedangkan amal baiknya nol. Sehingga dia merasa ketakutan bahwa kelak dia yakin pasti Allah akan menyiksa. Saking takutnya, Pak. Saking takutnya, orang itu berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, kalau saya meninggal, nanti tolonglah jasad Bapak dibakar. Setelah dibakar, abunya separuh dibuang ke laut, separuh dibuang ke darat. Nah, setelah kejadian benar, maka Allah mengumpulkan, memanggil laut dan darat untuk mengumpulkan jasad si orang tadi, Pak. Kira-kira gampang nggak bagi Allah? Gampang ya, gampang Allah mengumpulkan abu-abu yang sudah berterbangan di laut maupun di darat. Setelah dikumpulkan, berbetullah orang itu, lalu ditanya, wahai fulan, kenapa engkau lakukan seperti ini? Ya Allah, engkau Rob yang Maha Tahu. Sungguh, aku takut akan siksaanmu, sehingga aku melakukan seperti ini. Nah, ketakutan itulah yang membuat Allah memberi ampunan, Pak. Dia tidak punya amal baik, tapi merasa takut akan sisaannya. Berarti dia mengakui bahwa ada Allah yang akan memberikan hukumannya. Tapi ini nggak bisa ditiru, Pak. Ya, sementara kita itu disuruh senantiasa bertobat dan beristighfar sebelum kematian. Saya nggak berani kan, Pak, kita berbuat maksiat terus-menerus, tapi hanya punya rasa takut itu. Seperti orang tadi. Nggak berani, Pak, ya. Jangan, nggak bisa jangan, Pak. Karena kita senantiasa diberi kesempatan untuk istighfar dan bertobat. Dan Allah janji, walaupun tadi dikatakan
dosanya setinggi gunung, tetap Allah akan ampuni. Allah nggak peduli. Nah, di Zumar ayat selanjutnya di 54, ayat 54-nya, wa anibu ila rabbakum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ya. Nah, dukungan hadisnya dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari. Kemudian senantiasa Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tangan Allah sangat terbuka untuk menerima taubat hambanya, baik dia berbuat dosa di siang hari maupun di malam hari. Orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah akan membuka tangannya untuk menerima taubat orang di siang hari dan sebaliknya. Namun taubat ini tidak sekedar bertobat, tidak sekedar lisan mengucap taubat, Pak, tapi harus dibarengi dengan perbuatan yang mengiringi taubatnya, Pak. Ya, jadi harus dibarengi dengan perbuatan yang mengiringi taubatnya. Nabi mengatakan bahwa seseorang yang diterima taubatnya itu mempunyai minimal 8 syarat, Pak. Ya, ini disampaikan oleh Nabi dari riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi. Beliau bersabda, man taba walam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat, ini perhatikan, Pak, namun tidak mempelajari, mendalami ilmu agama, maka kata Nabi, orang ini tidak disebut bertobat. Maka dia bukan termasuk orang yang bertobat. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, itu diiringi dengan kita mendalami ilmu agama. Gak bisa bertobat gitu aja. Iya, Nabi yang bilang, Pak. Makanya sering-sering kajian, Pak, itu penting. Supaya ada ilmu. Kemudian, waman taba walam yazdaq fil abadati falaisa bittaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun ibadahnya tidak bertambah, maka dia tidak disebut bertaubat. Jadi harus dengan ilmu tadi menjadikan ibadahnya bertambah. Ibadah apa saja, Pak? Yang penting ada nilai ibadah. Yang ketiga, wa man taba walam yardul khasamai falaisa bitaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak mau meridhoi atau tidak memaafkan musuh-musuhnya, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Yang berat, Pak, memaafkan orang yang tidak menyenangi kita, Pak. Wajahnya usaiatin sayiatum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan orang yang tidak menyenanginya, maka pahalanya di sisi Allah.
Sedangkan urusan mereka yang tidak menyenangi kita, urusannya dengan Allah. Kira-kira bisa nggak ini Pak, memaafkan ini Pak? Memaafkan kepada orang yang tidak yang memusuhi kita Pak. Ya, agak berat ya Pak. Kemudian yang keempat, wa man taba wa lam yughayyir labasahu wa zinatah falaisa bitaibin. Dan barang siapa yang bertobat sedang ia tidak merubah pakaian dan perhiasannya, maka dia bukan termasuk orang yang bertobat. Jadi ketika belum bertobat, pakaiannya compang-camping, kelihatan auratnya, maka setelah bertobat harus merubah penampilannya, minimal menutup auratnya. Kemudian wa man taba wa lam yubaddil ashabah falaisa bitaibin. Dan barang siapa bertaubat namun tidak mengganti kawan-kawannya, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Jadi harus mencari orang-orang atau teman-teman yang soleh yang bisa untuk membimbingnya. Banyak orang yang bertobat atau masuk Islam tapi nggak bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka tidak disebut bertobat. Kemudian yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa man taba wa lam yughazzir khuluquhu falaisa bitaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak merubah akhlaknya, maka ia tidak disebut bertobat. Nah, orang yang bertobat ini otomatis akhlaknya harus berubah. Nggak berubah akhlaknya, ya udah, nggak disebut bertobat. Yang ketujuh, wa man taba wa lam yatawi firasahu wa bisatahu falaisa bitaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak melipat kasurnya dan menggulung selimutnya, maka ia tidak disebut bertaubat. Ini maksudnya apa, Pak? Kalau tidur malam itu bangunlah untuk melakukan apa saja, Pak, zikir kepada Allah, minimal itu ya. Jadi jangan kalau bahasa Jawa tidur ngeplok. Apa itu Pak Anto, tidur ngeplok itu ya? Ya, nggak bangun-bangun ya. Ya, kelukupan ya. Jadi harus dibiasakan kita di malam hari itu untuk mengingat Allah. Baik itu dengan sholat, zikir, baca Quran. Bahkan di satu hadis itu, walaupun kamu hanya melakukan 1 rakaat sholat witir, itu sudah dianggap mengingat Allah. Karena Allah Rasulullah sendiri bilang, wasallu billali wa nasu niyam. Dan sholat malamlah kamu ketika manusia lain tidur. Maka apa upahnya? Tadkhulul jannah bisalam. Maka engkau masuk surga dengan selamat. Ini makanya orang yang bertobat dirubah semuanya. Yang tadinya tidurnya terus-terusan nggak pernah bangun, ya dibiasakan dengan bangun. Minimal bisa sholat 1 rakaat untuk mengingat Allah. Kemudian yang terakhir, wa man taba wa lam yatasaddaqa falaisa bitaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak mau bersedekah, maka dia bukan termasuk orang yang bertobat. Enggak, kalau sedekah mau udah tahu semua dah. Ya. Nah, famanis tabana minal abdi hadhil khisalin fahuwa taibun haqqa
apabila tanda-tanda ini nyata ada pada diri seorang hamba, maka dia adalah orang yang bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi ada 8 tadi syarat untuk bertobat agar memang diakui sebagai orang yang bertobat. Nah, itulah tobat itu mengantarkan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dosa yang tidak diampuni. Ya. Ada sebab-sebab Pak, dosa tidak diampuni itu. Ya, musyrik. Ya, ada 7 perbuatan yang menyebabkan dosa tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni itu? Karena yang pertama, Allah sedang menjalankan kewenangannya, Pak. Menjalankan kekuasaannya. Kemudian orang tidak minta ampun dan tidak bertobat. Ada nggak Pak orang tidak minta ampun? Kalau lalai bisa Pak. Sedang maksiat. Kemudian 3, melakukan perbuatan yang tidak mengundang ampunan. Nanti kita jelaskan. Yang keempat, tidak diterima tobatnya. Yang kelima, orangnya pelin-pelan Pak. Yang keenam, tidak ada yang mendoakan setelah mati. Nah, ini bahaya juga nih Pak. Yang ketujuh yaitu karena orang itu bermaksiat terang-terangan. Itulah dosa yang tidak diampuni. Ya, kita bahas dari yang pertama tadi yaitu Allah sedang menjalankan kewenangannya. Dengan kemenangan Allah ini Allah bisa mengampuni dan bisa tidak mengampuni. Ini yang tidak bisa mengampuni tidak. Berarti ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kita buka dulu Al-Hijr ayat 49 dan 50 Pak. Surat ke-15 ayat 49 dan 50. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha mengampun, maha pengampun, maha penyayang. Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi wal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Kalau lihat dari ayat ini belum ketahuan Pak, ini dosa kok nggak diampuni. Nah, kita lihat hadisnya Pak. Ini sebagai bukti Allah menjalankan kewenangannya untuk mengampuni atau tidak mengampuni dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW atas apa yang difirmankan oleh Tuhan Azza wa Jalla. Berarti ini hadis qudsi ya Pak ya. Beliau bersabda, dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa lalu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sungguh hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan memberikan siksa karena dosa. Kalau diberi siksa berarti tidak diampuni. Ini kewenangan Allah, bisa mengampuni dan bisa memberikan siksa. Itu sebagai bukti Allah sedang menjalankan kekuasaannya. Maka kalau ada orang yang tidak diampuni, maka yakinlah bahwa hukuman atau siksa itu pasti ada. Ya. Kemudian yang kedua, orang tidak minta ampun dan tidak mau bertobat. Kenapa bisa begini Pak? Bisa jadi kan Pak Zul karena lalai Pak, atau berpaling.
Nah ini kalau udah lalai berpaling bisa dikunci sama Allah, dia nggak bisa minta ampun dan tidak bertaubat. Ya kalau udah kunci kan repot. Ini Allah katakan dalam surat Hud ayat 3 Pak. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Dan Dia akan memberimu karunia sebagai setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Sedang berpaling, sedang lalai, meninggal, nggak dapat ampunan, maka yang didapat adalah azab. Nah, untuk bilahimin dari. Maka ketika ada kesempatan, setiap hari kita biasakan untuk bertobat, istighfar dan bertobat. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan perbuatan yang tidak mengundang ampunan, Pak. Jadi ada perbuatan itu yang Allah nggak ridho, itu nggak suka, karena tidak mengandung perbuatan ampunan gitu. Makanya orang seperti ini ya repot, Pak, nggak dapat ampunan. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni, baik itu dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dan juga dengan umroh. Lalu sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-humumu fi dhalabil ma'isah, yaitu orang yang bersemangat dalam mencari penghidupan atau nafkah. Jadi ada dosa yang tidak diampuni dengan ketika berdosa dia melakukan sholat, ternyata tidak berefek. Tetapi orang bisa diampuni dengan orang itu bersemangat mencari nafkah. Ya, ini hadis riwayat Tabrani, Pak. Jadi ada suatu kewajiban terhadap apa yang kita tanggung, Pak. Selama dia mencari nafkah dengan semangat, itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Kan enak, Pak. Dan tidak perlu harus mencari nafkah itu untuk target harus sekian, itu enggak. Hasilnya tetap Allah yang memberikan. Kemudian yang keempat, sebentar saya bacakan hadisnya lagi, satu lagi. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan suatu makanan, kemudian membaca segala puji bagi Allah, yang telah memberikan dan merizkikan makanan ini padaku, tanpa ada daya dan upaya dariku. Niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Ini maksudnya kalau kita makan ini kan untuk mengandung ampunan itu, orang yang hanya makan dan setelah makan mengucapkan alhamdulillah itu dapat ampunan. Inilah perbuatan yang mengandung ampunan. Sedangkan orang-orang tadi dikatakan tidak diampuni
karena dia melakukan suatu perbuatan yang tidak mengandung ampunan. Jadi ini kebalikannya Pak, mukhalafahnya seperti ini. Kemudian yang keempat, tidak diterima tobatnya. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi Pak. Kalau tadi yang di atas tadi tidak minta ampun, kalau sekarang tidak diterima tobatnya. Itu Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 160 Pak, 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Wa annat tawwabur rahim. Mereka itulah orang yang terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Maksudnya kalau mau mendapatkan tobat, ya dia melakukan perbaikan Pak. Sedang orang yang tidak pernah melakukan perbaikan atau justru merusak, maka tobat orang-orang seperti ini tidak diterima. Ya. Kemudian yang kelima yaitu tadi orang yang pelin-pelan ya Pak ya. Jadi setelah orang beriman lalu kafir beriman lagi. Ketika kafir makin tambah kekafirannya, mati dalam keadaan kafir. Nah, ini nggak dapat ampunan Pak. Ini Allah abadikan di surat An-Nisa ayat 137 Pak. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru sumasdadu kafron lam yakunillah liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ya, jelas ya Pak ya. Nah, itulah beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan. Nah, kemudian yang keenam yaitu tidak ada yang mendoakan setelah kematian Pak. Nah, ini yang repot Pak. Jadi ada orang yang setelah meninggal yang tidak mendapat doa. Padahal doa dari anaknya yang soleh itu pun sangat penting Pak. Itu yang dapat menyelamatkannya Pak. Kata Nabi SAW, sebentar. Khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi salasun. Sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya ada tiga. Satu, waladun solihun yata'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan. Kemudian amal jariah, kemudian ilmu yang ditinggalkan yang bermanfaat. Ya. Karena efeknya Pak, yaitu ketika anak mendoakan ampunan, itu nanti orang tuanya akan diangkat derajatnya. Nah, ini dari efek dari doa anaknya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u dzara jatalil abdi sholihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seseorang hamba yang soleh di surga.
Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabb, dari mana semua ini? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Ya. Jadi bi istighfari waladika laka, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi anak yang senantiasa mendoakan dengan ampunan, inilah orang tuanya akan mendapatkan suatu kebaikan, diangkat derajatnya. Nah, maka sebaiknya kita sering kepada anak itu diskusi, Pak, memberikan nasihat, memberikan pengetahuannya. Kalau saya sering, Pak, ngomong kematian dalam keluarga itu sering. Jadi, iya, doa anakmu, doamu itulah nanti yang mengangkat derajat bapakmu di alam kubur nanti, Pak. Maka senantiasa doakan, terutama doa ampunan, Pak, yang lebih utama itu. Ya, karena mayat itu nanti, Pak, di alam kubur laksana sedang berenang mau tenggelam, dan tangannya melambai-lambai minta pertolongan dari saudara-saudaranya untuk mendoakan. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, tidaklah mayat di dalam kuburnya melainkan seperti orang tenggelam yang sedang melambaikan tangan minta pertolongan. Dia menanti doa-doa dari ayah, ibu, saudara, dan kawan-kawan akrabnya. Nih, kawan-kawan akrab, Pak, tolong, Pak, nanti kalau saya duluan, doain ya, Pak, ya. Nggak tahu saya duluan apa sampean duluan. Ya. Kita saling mendoakan. Apabila doa itu telah dipanjatkan untuknya, maka hal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Bayangin nih, Pak. Apabila doa itu telah dipanjatkan, maka hal itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Dan sesungguhnya Allah akan menyampaikan doa-doa penghuni dunia kepada para ahli kubur dalam bentuk sebesar gunung-gunung. Wa inna hadiyatal ahyai ilal amwati ilal amwatil istighfar lahum. Dan sesungguhnya hadiah terbaik dari orang yang hidup kepada orang-orang yang mati adalah memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Yang terbaik adalah istighfar. Maka ketika ada jenazah, kita mendoakannya apa, Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu kan doa ampunan itu, Pak. Ya. Jadi perlu memang kita belajar itu untuk bisa dengan ilmu itu kita bisa menyelamatkan orang lain, Pak. Karena itu yang sangat dibutuhkan. Nah, dampak atau akibat dosa yang tidak diampuni itu nanti, Pak, orang yang tidak diampuni itu ya pasti nggak dapat syafaat, Pak. Kenapa? Karena ketika dia hidup di dunia, dia sering mempermainkan agama. Dia ada orang bilang di Quran itu nggak ada sholat 5 waktu perintahnya, ya kan? Dia bilang Quran itu udah nggak sejaman ini. Nah, itu mempermainkan Al-Quran. Kelak orang yang seperti ini tidak dapat ampunan, tidak dapat syafaat. Nah, ini Allah abadikan di dalam surat Al-An'am ayat 70. Wadharil ladina takhadu dinahum la'ibaw wa lahwaw wa azzatuhum waratuhum
al-hayatud dunya, dan seterusnya Pak ya, agak panjang itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Tinggalkanlah Pak, kata Allah itu. Jadi orang yang sering mempermainkan agama, tinggalkanlah. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau bisa, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Berarti tobatnya pun tidak diterima. Mereka itulah orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Yang pertama itu dampak dari tidak diampuni, Pak. Kemudian yang kedua, terakhir, kalau nggak diampuni ya berarti kekal di neraka, Pak. Kenapa? Karena waktu di dunia dia durhaka, maksiat, menyelisih perintah, mengganti perintah. Dan ini Allah katakan dalam surat Al-Infitor, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa mahum anha bighaibin. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Berarti kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena durhaka. Ya. Itulah sekilas tentang dosa yang bisa diampuni dan tidak diampuni. Maka kita perlu hati-hati, Pak. Yaitu untuk senantiasa beristighfar dan bertobat setiap waktu. Tidak melalaikan agama, syariat, dan dengan tobat itu memenuhi syarat-syaratnya agar tobatnya diterima. Dengan ikut pengajian, mengganti temannya, memberikan sedekah, sholat malam atau zikir, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang protes, silakan Pak, mau bertanya. Kalau enggak, kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.